Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syiban Syafiq dengan NIM 230500321. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai pemanfaatan literasi digital pada media sosial, terutama pada TikTok. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi nilai UAS saya pada mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Literasi itu apa sih? Literasi merupakan kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, menilai, dan menggunakan informasi tertulis ataupun teks dalam berbagai konteks. Literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis saja, tetapi juga mencakup pemahaman yang mendalam terhadap informasi yang ditemui, kemampuan menafsirkan teks, serta kemampuan kritis untuk mengevaluasi dan menyusun informasi secara efektif. Berikut ini beberapa dimensi literasi yang umumnya dikenali. Yang pertama ada namanya literasi membaca. Nah, literasi membaca itu seperti apa? Yaitu kemampuan membaca dengan baik dan memahami makna dari teks tertulis. Yang kedua ada literasi menulis, yaitu kemampuan menyusun dan mengekspresikan ide secara tertulis dengan jelas dan efektif. Yang ketiga, yaitu literasi digital. Nah, literasi digital ini apa sih? Yaitu kemampuan menggunakan teknologi dan memahami informasi digital, termasuk keterampilan navigasi di internet, penilaian keaslian sumber, dan pemahaman dasar tentang alat-alat digital. Selanjutnya ada literasi informasi, yaitu kemampuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari berbagai sumber untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan. Nah, selanjutnya ada literasi kritis, yaitu kemampuan untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan membentuk sudut pandang yang kritis terhadap suatu topik ataupun isu. Selanjutnya ada literasi fungsional, kemampuan menggunakan literasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengisi formulir, membaca petunjuk, dan berkomunikasi melalui tulisan. Pendidikan dan pengembangan literasi digital merupakan kunci dalam membekali individu dengan alat yang diperlukan untuk berhasil dalam berbagai aspek kehidupan modern saat ini. Peningkatan literasi juga menjadikan dasar yang penting untuk membangun masyarakat yang terinformasi dan kritis. Nah, yang akan dibahas pada pemaparan kali ini adalah pemanfaatan literasi digital terhadap media sosial, yang lebih utamanya adalah TikTok. Nah, TikTok itu apa sih? TikTok merupakan platform media sosial yang menonjol dalam pembagian dan konsumsi konten video pendek. Aplikasi ini dikembangkan oleh perusahaan teknologi Tiongkok yang bernama ByteDance, diluncurkan secara internasional pada tahun 2018, dan TikTok juga memungkinkan penggunanya untuk membuat video berdurasi singkat, biasanya sekitar antara 15 hingga 60 detikan atau 1 menit, menggunakan berbagai efek kreatif, musik, dan filter lain. Fitur utama TikTok itu ada berbagai macam, diantaranya adalah konten kreatif, yaitu di sini pengguna dapat dengan mudah membuat konten kreatif menggunakan beberapa efek visual, musik, dan filter yang disediakan oleh TikTok itu sendiri ya. Yang kedua ada trending challenge, di mana TikTok ini dikenal dengan tren tantangannya atau challenge yang seringkali menjadi viral. Pengguna diundang untuk berpartisipasi dan membuat video mereka sendiri sesuai dengan tema tertentu. Nah, selanjutnya ada keberagaman konten. TikTok mencakup berbagai konten, mulai dari tarian, komedi, lip sync, hingga tutorial dan konten pendidikan, sehingga pengguna dapat menumpukan konten sesuai dengan minat mereka. Nah, selanjutnya ada For You page atau FYP. TikTok menggunakan algoritma yang canggih untuk menyesuaikan For You page pada halaman yang dipersonalisasi pengguna berdasarkan preferensi dan perilaku menonton sebelumnya. Interaksi sosial. Pengguna dapat memberikan like, komentar, dan berbagai video serta mengikuti akun pengguna lainnya. Ini memfasilitasi interaksi dan pertukaran antar pengguna. Nah, selanjutnya ada influencer dan kreativitas.
TikTok telah menciptakan sejumlah besar influencer dan kreator konten yang terkenal, termasuk di kalangan selebriti dan individu yang muncul dari platform ini. Nah, adapun dampak positif dan kontroversi yang ditimbulkan dari TikTok ini, yaitu TikTok telah mendapatkan popularitas yang global. Namun, ia juga menandakan beberapa kontroversi, terutama seputar privasi data dan keamanan. Meskipun demikian, aplikasi ini memberikan peluang kreatif dan interaksi sosial yang unik bagi penggunanya. Salah satu fitur yang sering dipakai di TikTok adalah TikTok Shop, di mana TikTok Shop itu sendiri adalah fitur yang diperkenalkan oleh TikTok yang memungkinkan pengguna untuk berbelanja langsung dari aplikasi tersebut. Fitur ini menambah dimensi baru dan pengalaman baru bagi pengguna TikTok dengan mengintegrasikan e-commerce ke dalam platform media sosialnya. Nah, berikut ini adalah fitur-fitur yang ada di TikTok Shop itu sendiri. Yang pertama tentunya e-commerce yang ada di TikTok itu sendiri ya. TikTok Shop memberikan pengguna akses langsung ke berbagai produk dan barang dagangan melalui aplikasi TikTok. Nah, jadi tidak usah pindah-pindah. Nah, ini menciptakan pengalaman belanja yang terintegrasi dengan konten yang dilihat pengguna, yang memungkinkan mereka untuk menemukan dan membeli produk langsung dari video yang ada di TikTok tersebut. Nah, yang selanjutnya ada integrasi dengan kreator konten atau konten kreator. Nah, TikTok Shop bekerja sama dengan kreator atau konten kreator lah ya, influencer di platform tersebut. Kreator dapat menyematkan tautan belanja ke dalam video mereka. Nah, hal itu memungkinkan penonton untuk langsung berbelanja dan menuju halaman produk dan melakukan pembelian. Nah, selanjutnya produk yang difokuskan pada kreator. Nah, beberapa produk di TikTok ini mungkin khusus terkait dengan kreator tersebut atau didesain bersama mereka. Ini dapat mencakup kolaborasi produk atau bahkan produk yang dibuat oleh kreator sendiri. Nah, selanjutnya ada namanya fitur tautan belanja. Nah, fitur ini menyediakan tautan belanja yang memungkinkan penonton untuk mengklik tautan yang tertanam dalam video dan diarahkan ke halaman produk. Hal ini memudahkan proses transisi dari penonton konten ke pengalaman berbelanja, pembelian langsung. Nah, pembelian langsung ini kita bisa dapatkan dengan melakukan pembelian langsung dari aplikasi TikTok itu sendiri. Nah, mengurangi kebutuhan untuk beralih ke platform e-commerce eksternal. Fitur ini menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih mulus dan instan. Nah, selanjutnya adalah kemampuan tren viral. TikTok Shop juga memanfaatkan tren dan tantangan viral di platform. Produk yang terkait dengan tren atau tantangan tentu dapat muncul secara prominennya di TikTok Shop itu sendiri. Nah, memanfaatkan kepopuleran konten tersebut sehingga pembelian pun ikut naik. Nah, selanjutnya ada di verifikasi produk, yaitu produk yang ditawarkan di TikTok Shop mencakup berbagai kategori, mulai dari fashion, kecantikan, hingga barang-barang unik dan terobosan lainnya. Dengan demikian, pengguna memiliki akses ke berbagai pilihan. Nah, proses pembayaran dan pengiriman. TikTok Shop menyediakan proses pembayaran yang mudah dan aman. Pengguna dapat memasukkan informasi pembayaran mereka langsung di dalam aplikasi, pengiriman, dan layanan pelanggan juga dapat diatur melalui TikTok Shop. Dengan memperkenalkan TikTok Shop, TikTok menghubungkan unsur hiburan, konten kreator ataupun kreator apalah ya, dan e-commerce, menciptakan pengalaman belanja yang lebih terintegrasi dan menarik bagi penggunanya. Fitur ini juga memberikan peluang bisnis bagi brand-brand kecil ataupun konten kreator yang masih kecil untuk lebih mendekatkan diri dengan audiens mereka melalui platform TikTok ini. Nah, itulah hal-hal yang ada di TikTok Shop itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya, dengan memanfaatkan literasi digital, kita sebagai pengguna media sosial, khususnya TikTok, jadi tahu nih apa aja fitur-fitur dan hal-hal menarik lainnya yang ada di TikTok itu sendiri. Mulai dari tren yang ada dan fitur belanjanya.
Hal itu unik karena fitur belanja ini tergabung dalam satu aplikasi video pendek. Nah, mungkin itu saja pemaparan terkait pemanfaatan literasi digital ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.